Halo, saya Rifani Raniasati, NIM 3520078. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai psikoanalisa. Psikoanalisa merupakan salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori yang dikemukakan Sigmund Freud ini berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Yang pertama, mengenai tingkat kepribadian. Freud membagi tingkat kepribadian menjadi 3 tingkatan. Tingkat kepribadian ini biasanya dianalogikan dengan gunungan es. Pertama, ada tingkat sadar atau conscious, berisi mengenai pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental yang masuk ke dalam tingkat sadar. Yang kedua, tingkat prasadar atau preconscious, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Ingatan dalam tingkatan prasadar merupakan pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, yang semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, dan kemudian akan ditekan ke daerah prasadar. Yang ketiga, tingkat tak sadar atau unconscious. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dan terbesar dari struktur kesadaran, dan menurut Freud, merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Dalam tingkatan ini, berisi insting, impuls, dan pengalaman-pengalaman traumatik yang ditekan oleh kesadaran dan dipindah ke daerah tak sadar. Selanjutnya, Freud juga mengemukakan konsep mengenai struktur kepribadian. Yang pertama, id. Id adalah kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Sifatnya naluri atau primitif, beroperasi di daerah tak sadar atau unconscious. Id berhubungan erat dengan kebutuhan biologis kita, seperti bernafas, makan, tidur, dan sebagainya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Yang kedua, ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Ego bertugas sebagai eksekutif atau pelaksana dari kepribadian. Ego memiliki 2 tugas utama. Pertama, memilih stimulus yang menjadi prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Yang terakhir, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik. Ego berperan sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego bisa berupa nilai-nilai yang dianut masyarakat, agama, kemudian rules atau aturan-aturan yang disetujui bersama.